Bisa kita mulai? Halo? Halo, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua kembali ke dalam keadaan yang fitri ya. Oke, ini pertemuan pertama setelah libur Ramadan. Dan saya lihat tadi kita sudah 4 pertemuan ya, tapi yang minggu keempat belum divalidasi. Tolong nanti silakan divalidasi dulu. Kemudian tadi sudah ada edaran dari Pak WD1 kalau untuk UTS itu seharusnya di sekitar tanggal 13 sampai 17 ya. Tapi kayaknya kita nggak nututi. Nanti saya bilang Bu Putri, kita minta perpanjang 1 minggu ya. Jadi biar UTS-nya di tanggal 23. Jadi kita masih ada 2 pertemuan lagi untuk bisa menyelesaikan materi sebelum UTS. Jadi ini nanti ini pertemuan kelima, kemudian minggu depan pertemuan ke-6, tanggal 16 ini pertemuan ke-7, lalu tanggal 23 pertemuan ke-8 ini UTS. Setelah itu baru lanjut materi bersama Bu Putri. Oke, ini saya cek presensi dulu. Ini berarti sudah pertemuan kelima. Oke, saya cek kehadiran ya. Benigno Utama ada. Hadir Ibu. Salva Putri, Hadir, Bu. Muhammad Bintang. Muhammad Bintang, nggak ada. Muhammad Bintang, nggak ada ya. Fisca, Hadir, Bu. Ayu Lestari, Hadir, Ibu. Aurel, Hadir, Bu. Ajeng, Hadir, Bu. Ikil Kina, Hadir, Ibu. Maulana, Panji Mahesa, Hadir Bu. Galih Kusuma, Hadir Bu. Taufik, Hadir Bu. Adelia, Hadir, Bu. Aisyah, Aisyah hadir, Bu. Tapi tadi tuh masuk terus kepental gitu, Bu. Sinyalnya jelek. Oke. Tadi chat saya. Nisa, Hadir, Bu. Alis, Hadir, Bu. Kanaya, Hadir, Bu. Rizky, Hadir Bu. Rasikah, Hadir, Bu. Alvero, Hadir Bu. M. Irfan, Nadine, Hadir, Bu. Aina, Hadir, Bu. Dimas, Hadir Bu. Dimas Hanif, Hadir Bu. Aska, Syata Alwan, Hadir Bu. Salis, Hadir, Bu. Karisa, Hadir, Bu. Isa Fitri, Hadir, Bu. Aufa, Aufa, Hadir. Hadir. Muhammad Abdillah, Muhammad Abdillah, Latif, nggak ada, Rahajeng, Hadir, Bu. Aaron Christian, Hadir Ibu.
Aaron nggak ada? Hadir Ibu. Halo. Aprodiva, Hadir Ibu. Muharima, Hadir Ibu. Bahar, Hadir Bu. Kiper, Hadir Bu. Febriana, Hadir Bu. Lulu Kamilah, Hadir Bu. Rika Pramestia, Hadir Bu. Zahra, Hadir Ibu. Rama, Hadir Bu. Muhammad Khalilullah, Hadir Bu. Adinda Putri, Adinda nggak ada? Kristina, Ibu maaf, Christina belum ya. bisa join karena jaringan. Oke. Abdullah Azam, Hadir Ibu. oke. Oke, kita mulai dulu untuk materinya. Maaf, Hari Mohon ini maaf, Bu. kita, ya, apakah suara saya terdengar tadi? sudah, Aaron. Oke, terima kasih. Saya baru masuk, Bu. Siapa? Muhammad Bintang. Tadi ngisi token, Bu. Ibu maaf, untuk Adinda kepental Bu, maaf. Tadi udah masuk kepental. Makasih. Adinda. Oke. Assalamualaikum Bu, selamat siang Ibu. Mohon maaf Ibu baru Ya, izin Ibu, mau beritahu Kristina Claudia Bata hadir Bu. oh ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, sudah kelihatan ya? Hmm. Sudah, Bu. Belum? Share screen-nya Sudah, belum kelihatan? sudah, Bu. Oke. Oh, sebentar. Ininya.
Hmm. Kelihatannya nggak full ya. Sebentar, gimana biar full. Setelah kita mulai dulu aja lah ya. Oke, jadi kemarin saya sudah sempat memberikan tugas ya mengenai tabel kontingensi. Oke, jadi ini ada contoh, mengenai suatu tabel kontingensi. Jadi kalau misalnya kemarin kita pakai data yang univariate, univariate itu berarti hanya ada satu variabel ya. Kalau hanya ada satu variabel, cara kita untuk membuat distribusi frekuensinya itu kan langsung ya, misalnya eh, eh, dari misalnya kita punya hasil survei, sesuatu survei gitu. Nanti kita lihat dari jenis kelaminnya. Misalnya laki-laki ada 5 gitu, perempuannya ada 8, ya kan? Nah, ini berarti kan untuk proporsi laki-laki itu 5 per berapa? 5/13. Kemudian untuk yang perempuan itu 8/13. Nah, ini kan kalau univariate. Jadi kita langsung melihatnya itu hanya dari satu variabel. Ini coret-coretannya kelihatan ya? Kelihatan. Bu. Kelihatan, Oke. Bu. Nah, kalau misalnya kita punya datanya itu lebih dari satu variabel, nah itu nanti kita bisa memakai bantuan dari tabel kontingensi untuk nanti bisa melihat proporsi atau probability ya. Kalau dari sini probability dari suatu data. Nah, contohnya di sini kita punya hasil survei dengan dua variabel ya. Variabelnya ini adalah variabel gender. Jadi ini variabel yang pertama, kita mungkin bisa sebut dia X gitu ya. Kemudian belief in afterlife, jadi kepercayaan akan adanya kehidupan setelah kematian. Jadi nanti pertanyaannya itu apakah kamu percaya gitu kalau ada kehidupan setelah kematian? Nah, ini kita bisa sebut dia sebagai variabel Y. Maka di sini kita punya X1, X sama dengan satunya itu yang perempuan, kemudian X sama dengan 2 itu adalah yang laki-laki. Kemudian di sini Y sama dengan satu ini adalah yang percaya, kemudian yang Y sama dengan 2 ini yang tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Nah, di sini kita bisa langsung lihat bahwa ada beberapa ini ya, ada beberapa jawaban. Jadi ada perempuan yang percaya itu adalah 509 ini. Kemudian ada laki-laki yang percaya itu 398. Kemudian perempuan yang tidak percaya 116, laki-laki yang tidak percaya 104. 104. Nah, ini kalau kita jumlah di sini ya. Ini berapa? 509 ditambah 116 berapa? 509 ditambah 625, Bu. 625. Oke, terus yang bawah 398 ditambah 104, 502 ya. Kemudian ini eh, variabel Y satunya 509 ditambah 398. Ini 907. Ini 116 ditambah 104. 220. Oke, kemudian ini total. Totalnya ini sama ya, 625 ditambah 502. Ini 1127. Ini total antara ke sini ataupun ke sini ini seharusnya sama. Kalau berbeda berarti ada kesalahan penjumlahan di situ. Nah, di sini dari satu tabel ini bisa memuat beberapa informasi ya.
Jadi contohnya, apakah ada kaitan antara jenis kelamin dan pandangan tentang kehidupan setelah kematian? Ini mungkin perlu uji lanjutan, tapi kalau dari sini dulu, itu mungkin bisa terlihat apakah perempuan atau laki-laki yang lebih percaya gitu ya, yang lebih percaya di, eh, lebih percaya kepada kehidupan setelah kematian. Kemudian di sini apakah laki-laki lebih percaya atau sebaliknya? Nah, kalau dari sini kira-kira yang lebih percaya laki-laki apa perempuan? Kelihatannya. Ini bisa kita lihat dengan mencari probability-nya sebenarnya. Nah, probability-nya mungkin bisa kita cek aja dari sini 509. 509 dibagi 1127. Berarti di sini 45%. Kemudian yang laki-laki 398 dibagi 1127. Ini 35%. Ini kasar ya. Harusnya 35 sekian. Kemudian di sini 116 dibagi 1127. Ini 10%. 10%. Kemudian 104 dibagi 1127. Ini 9%. 9%. Nah, ini seharusnya nanti kalau dijumlah dia 100%, tapi ini kasar saja. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, dari perempuan dan laki-laki, kira-kira yang lebih percaya terhadap kehidupan setelah kematian, laki-laki apa perempuan? Dari persentasenya, dari eh probability-nya. Perempuan, Bu. Perempuan ya, karena dia memiliki proporsi yang percaya itu lebih tinggi dibandingkan yang laki-laki gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu, nanti kita kembali lagi ke proporsi probabilitas. Oke, nah untuk tabel kontingensi ini kita punya notasi ya. Jadi ada notasi untuk dua variabel kategori ini, X sama Y yang tadi sudah saya tuliskan. Ini memiliki beberapa kategori. Jadi kalau di sini tadi variabel X kita punya berapa kategori yang tadi ya? Yang di sini berarti kan dua kategori X, kemudian Y-nya juga ada dua. Jadi ini tabel kontingensi 2 kali 2. Nah, tidak harus dua, jadi bisa lebih dari dua. Misalnya X-nya punya 3, kemudian Y-nya punya 5, itu juga bisa ya. Nanti kita bilangnya di sini adalah tabel kontingensi dua arah I kali J. Jadi I itu adalah banyaknya kategorinya X, kemudian J itu adalah banyaknya kategorinya Y. Itu jadi eh, itu adalah tabel kontingensi I kali J. Nah, untuk notasi yang di dalam sini, di dalam tabel, ini kita biasa memakai seperti notasi di matriks ya. Jadi ada N11, ada N12, ada N1J gitu ya, sampai ke J. Kemudian ada NIJ. Berarti di setiap sel itu adalah NIJ. Nah, kemudian untuk penjumlahan di sini, ini ini namanya X marginal atau penjumlahan marginal. Untuk marginalnya yang di sini berarti N1 plus. N1 plus ini artinya adalah N di baris pertama, plusnya ini adalah penjumlahan dari semua di baris pertama. Ini namanya N1 plus. Atau ada juga yang menyebutnya N1 dot, dot titik. Nah, jadi ada N1 dot, N2 dot gitu, atau N1 plus, N2 plus gitu. Sampai ke NI plus. NI plus.
Nah, kemudian yang ke bawah, penjumlahan yang ke bawah di sini, ini ada N plus 1. Jadi penjumlahan di kolom pertama. Penjumlahan di kolom pertama. Jadi di sini N plus 1 itu artinya adalah penjumlahan semua yang Y-nya sama dengan 1. Kemudian di sini ada N plus 2 atau N dot 2 ya. Kemudian di sini sampai N plus J atau N dot J. Nah, untuk penjumlahan keseluruhannya itu kita bisa tulis dia sebagai N atau ada juga yang menyebutnya N plus plus atau N dot dot. Jadi ada tiga. Jadi kan untuk keseluruhan N keseluruhan itu kita menyebutnya di sini N plus plus atau N dot dot. Nah, kalau misalnya kategorinya ada lebih dari dua, jadi misalnya 3 kategori, itu nanti kita menyebutnya tabel kontingensi 3 arah, tapi kita tidak mempelajari di sini ya. Mungkin boleh dipelajari di luar kelas, karena kita di sini hanya sampai di yang 2 arah saja. Oke, kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada frekuensi bersama. Frekuensi bersama itu adalah frekuensi yang ada di tengah. Jadi itu adalah jumlahan dari setiap observasi. Jadi setiap observasi itu ada berapa, kita menuliskannya di yang frekuensi bersama. Kemudian untuk penjumlahan di setiap baris dan juga kolomnya itu kita sebutnya sebagai frekuensi marginal. Jadi marginal itu di setiap ini. Ini marginal, ini juga marginal. Ini X marginal, ini yang Y marginal. Tuh, jadi yang ini yang di tengah adalah frekuensi bersama. Oke, ini tadi sudah ya, sudah kita bahas tadi. N plus plus ini adalah penjumlahan dari N plus 1, N plus 2, sampai terakhir gitu. Kemudian ini NI plus ini ada penjumlahan NI ke 1 ditambah NI kedua. N plus J adalah penjumlahan N1J ditambah N2J. Oh, mau direcord ya. Recording in progress. Oke, nah ini saya beri contoh lagi. Jadi kalau misalnya di sini kita mau membuat distribusi bersama suatu variabel random. Jadi di sini kalau misalnya kita punya data mengenai data kecelakaan ya, data kecelakaan di suatu tol misalnya. Di suatu tol kemudian datanya ini menunjukkan jadi yang pertama di sini apakah korbannya itu menggunakan sabuk pengaman atau tidak. Jadi kalau iya dia berada di X1, X sama dengan 1 ini untuk yang memakai sabuk pengaman. Kemudian yang tidak memakai sabuk pengaman ada di X sama dengan 2. Nah, kemudian kita lihat dari tingkat keparahan kecelakaannya. Kalau korban meninggal dia ada di Y sama dengan 1, korbannya luka-luka Y sama dengan 2, korban tidak ada korban atau tidak luka sama sekali berarti ya. Itu adalah di Y sama dengan 3. Nah, jadi kita punya total berapa ini? Kita cek ke sininya dulu ya. Jumlahnya ke sini kan 20. Ini 20, ini berarti 375. Ini 105. Ini ke sini 355. Ini ke sini berapa? 20, 145. Totalnya berapa? 500 ya. 500. Oke, jadi ini total ada 500 data kecelakaan. Nah, di sini kita bisa mencari distribusi bersama. Distribusi bersama itu adalah probability ya. Probability dari setiap observasi di sini. Jadi misalnya di sini eh, kalau misalnya di sini untuk yang X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, yang artinya berarti korban yang meninggal dan menggunakan sabuk pengaman, berarti di sini probability-nya itu adalah 5/500. Berapa 5/500? 1%. 1%. Oke, berarti 0,01 ya.
Kemudian di sini 15/500, 500 itu adalah yang meninggal dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Itu ada berapa? Berarti 15/500 ya, 0,03. Kemudian di sini 250/500. Ini adalah yang menggunakan sabuk pengaman dan luka-luka. Itu adalah setengahnya ya, 250, 0,5. Kemudian di sini 125 dibagi 500 itu 0,25. Lalu di sini 100/500 itu adalah 0,2. Di sini 5/500 itu 0,01. Oke, jadi ini adalah probability atau distribusi bersama dari data ini. Di sini menunjukkan probabilitas atau proporsi ya. Proporsi kalau di sini proporsinya dari setiap pengamatan ini dia adalah probability-nya. Jadi eh, kita bisa lihat bahwa kecenderungan di sini ada orang yang meninggal, korban yang meninggal itu tidak menggunakan sabuk pengaman itu sampai 0,03 ya, sampai 3%. Jadi 3% dari seluruh data kecelakaan. Kemudian kalau yang misalnya yang tidak ada korban dan tidak menggunakan sabuk pengaman itu hanya 1%. Sedangkan kalau yang menggunakan sabuk pengaman tapi dia sampai meninggal itu juga hanya 1%. Jadi kecil, kecil kemungkinannya. Oke, jadi ini tapi ini untuk yang keseluruhan. Jadi kita belum lihat apakah dari yang sabuk pengaman saja itu kecenderungannya lebih banyak yang meninggal atau tidak. Kita belum lihat dari situ. Kita lihat dari keseluruhan datanya dulu. Oke, kita next dulu di sini. Oke, ini yang tadi. Jadi data yang tadi ya ini sama yang sudah kita hitung tadi. Nah, ini ada artinya ada apa namanya? Jadi contoh yang P23 itu berarti yang ini. P23 itu artinya ada sebanyak 1% kecelakaan lalu lintas, pengemudi itu tidak menggunakan sabuk pengaman dan tidak ada korban yang terluka, jadi hanya 1%. Ini juga sama untuk yang korban meninggal. Korban meninggal berarti hanya ada 1% yang meninggal tapi dia menggunakan sabuk pengaman. Nah, ini kebalikannya, ada 3% berarti lebih tinggi. 3% kecelakaan itu pengemudi meninggal dan dia tidak menggunakan sabuk pengaman gitu. Terus ini kalau kita mau lihat ini lebih banyak lagi, lebih banyak yang tidak terluka sama sekali dan dia menggunakan sabuk pengaman gitu. Itu ada 20%, jadi cukup cukup tinggi. Nah, kita bisa melihat kalau di sini mungkin kita belum bisa cek ya apakah ada kecenderungan gitu, ada kecenderungan orang itu lebih aman kalau menggunakan sabuk pengaman dibandingkan tidak menggunakan sabuk pengaman. Maka di situ kita bisa mencari proporsi atau eh, probability marginalnya. Jadi di distribusi marginal di sini contohnya. Nah, untuk distribusi marginal itu kita lihat per per kolom dan barisnya. Jadi misalnya di sini. eh Oke, jadi di sini untuk yang korban meninggal itu ada 4%. Kemudian ini total ya, baik dia mau menggunakan sabuk pengaman maupun tidak. Kemudian di sini yang korban luka-luka itu 75%. Berarti kebanyakan dari yang kecelakaan itu ada luka-luka ya, jadi tapi tidak sampai meninggal. Itu sampai 75%, baik dia menggunakan sabuk pengaman maupun tidak. Kemudian ini juga kalau tidak ada korban itu sampai 21%. Kemudian di sini dari total orang yang kecelakaan itu 71% menggunakan sabuk pengaman dan 29% tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah, kita coba ceknya sebentar.
Nah, di sini ini namanya distribusi marginal ya. Jadi ada total baris di sini yang P1 plus di sini. Ini adalah membentuk distribusi marginal X. Jadi ini namanya yang P plus J namanya. P plus J itu adalah distribusi marginal X. Distribusi marginal X. Sedangkan yang sorry, ini plus J ya, plus J itu yang Y. Kemudian di sini yang plus PI plus itu adalah distribusi marginal yang X. Jadi di sini PI plus. Ini adalah distribusi marginal X namanya. Nah, di sini kita bisa cek untuk yang tadi saya bilang, untuk apakah ada kecenderungan dari suatu kecelakaan itu lebih aman menggunakan sabuk pengaman atau tidak ya. Itu namanya di sini distribusi bersyarat. Belum ada. Nah, distribusi bersyarat di sini ini sama seperti probabilitas bersyarat yang mungkin sudah kalian pelajari di pengantar probabilitas ya. Jadi ada yang namanya eh, peluang bersyarat di mana di sini ada peluang A dengan syarat B itu adalah peluang gabungan dari A dan B dibagi dengan peluang dari yang disyaratkan. Berarti karena tadi syaratnya B, maka yang menjadi pembagi itu adalah peluang B. Nah, ini sama seperti rumus dari probability bersyarat, tapi di sini kalau distribusi bersyarat itu kita ada syarat X di sini. Jadi, misalnya kita punya Y sama dengan J, kemudian dengan syarat X, ini syaratnya ya. Nah, maka kita eh, eh, membagi dari peluang bersama X sama Y di sini dibagi dengan syaratnya. Jadi kalau di sini PIJ-nya dibagi dengan PI plus. PI plus itu adalah yang disyaratkan tadi. Nah, contohnya misalnya di sini kita mau mencari PY sama dengan 1, X sama dengan 1. Berarti kan Y sama dengan 1 itu kan korbannya meninggal, kemudian menggunakan sabuk pengaman. Berapa sih eh, probabilitas korbannya itu meninggal, tapi dia menggunakan sabuk pengaman. Jadi dari orang kan syaratnya yang X ya. Syaratnya itu adalah sabuk pengaman. Jadi dari keseluruhan orang yang menggunakan sabuk pengaman itu berapa yang meninggal gitu. Berarti di sini eh, probabilitas bersamanya kan 0,01 di sini. Jadi yang meninggal dan menggunakan sabuk pengaman ini 0,01. Kemudian 0,71 ini adalah marginal X-nya. Jadi probabilitas dari yang bersabuk pengaman saja. Apapun tingkat kecelakaannya. Jadi ini 0,71. Nah, ini adalah distribusi bersyaratnya. Ini peluangnya 0,014 atau 1,4% ya. 1,4%. Kemudian di sini yang kedua itu peluang Y sama dengan 1 dengan syarat X sama dengan 2. Nah, kalau ini kebalikannya. Berarti dari seluruh korban yang tidak menggunakan sabuk pengaman itu berapa yang meninggal? Maka di sini 0,03 di sini adalah peluang gabungannya. Peluang gabungannya 0,03 dibagi dengan peluang bersyaratnya. Peluang marginalnya 0,29 di sini. Maka kita dapatkan untuk peluang bersyarat dari Y-nya sama dengan 1 dan X sama dengan 2 atau korban meninggal yang dari tidak bersabuk pengaman ya, itu adalah 0,103. Berarti ini 10,3%. Nah, ini bisa kita lihat dari sini ya. Dari sini bisa kita lihat bahwa eh, dari orang yang tidak bersabuk pengaman itu seluruhnya ya, seluruh orang yang tidak bersabuk pengaman itu 10,3%-nya meninggal gitu. Jadi besar. Sedangkan di sini yang dari keseluruhan yang menggunakan sabuk pengaman itu hanya 1,4% yang meninggal.
gitu. Jadi itu adalah interpretasinya. Ini kita bisa cek dari sini di antara kecelakaan di mana pengemudi menggunakan sabuk pengaman itu sebanyak 1,4%-nya pengemudi yang meninggal. Sedangkan untuk yang di antara yang tidak menggunakan sabuk pengaman 10,3%-nya meninggal. Jadi di sini jangan kebalik ya, karena di sini adalah yang disyaratkan. Jadi yang di belakang yang X sama dengan satu ini adalah yang disyaratkan. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah misalnya pengemudinya meninggal. Misalnya kalau syaratnya di sini adalah menggunakan sabuk pengaman gitu karena X-nya adalah satu. Berarti dari keseluruhan semua orang yang menggunakan sabuk pengaman itu yang meninggal itu hanya 1,4%-nya. Kemudian yang kedua di situ dari keseluruhan orang yang tidak menggunakan sabuk pengaman maka 10,3%-nya itu meninggal. Tuh. Nah sekarang coba kalau misalnya eh dibalik deh. Kalau P sama X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan satu. Coba. Kalau seperti ini, berapa peluang bersyaratnya? Ya, silakan dicoba dulu. Atau boleh silakan nyari, saya kasih waktu ya. Silakan dicari eh, seluruhnya. Jadi ini kan PX2Y1 ini kan ada di sini ya. X2Y1 misalnya di sini. Itu dicari berapa, kemudian ini dicari berapa gitu. Nanti di sini PX sama dengan 1, Y sama dengan 1 itu berapa. Terus nanti peluang X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2. PX sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2 gitu. Coba coba dicari nanti kita bahas. Saya off sebentar.
Permisi, Bu Selgi. Ya sudah. Oke, tadi berapa ini untuk yang ini berarti X-nya 2, Y-nya 1. Peluang X sama dengan 2, Y sama dengan 1 berapa? 75%, Bu. Ini 75%. Kemudian X sama dengan 1, Y sama dengan 1. 25. 25. X sama dengan 2, Y sama dengan 2. 33%, Bu. 30. 33%. 33%. X sama dengan 1, Y sama dengan 2. 66, Bu. 66%. Oke, berarti di sini eh artinya untuk yang ini dulu, yang pertama ini dulu. Artinya apa? Interpretasinya. Yang bisa mengartikan berarti di antara kecelakaan di mana nah, ini syaratnya kan Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 itu adalah korbannya meninggal. Maka dari kecelakaan di mana korbannya meninggal, itu, sorry, Y sama dengan 1, sorry. Kecelakaan di mana korban meninggal, eh sebanyak 75% itu tidak menggunakan sabuk pengaman ya, X-nya sama dengan 2. Berarti dari yang meninggal saja, dari kecelakaan yang korban meninggal saja, 75%-nya itu tidak menggunakan sabuk pengaman. Sedangkan di sini yang eh, menggunakan sabuk pengaman itu adalah 25%-nya. Jadi lebih banyak yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Kemudian ini untuk yang Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Ini harusnya 34 ya kalau ini 66. Ini berarti untuk yang luka-luka, untuk yang korbannya luka-luka, 33%-nya itu menggunakan sabuk pengaman dan 66%-nya tidak menggunakan, 33% tidak menggunakan sabuk pengaman, 66%-nya menggunakan sabuk pengaman. Itu untuk interpretasinya ya. Oke, kita next dulu Ibu Selgi, ya.
Saya izin keluar duluan ya, Bu. Mau ada Zoom sama untuk mata kuliah yang di UiTM Malaysia. Oh ya, Ya, oke. terima kasih, Bu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah seluruh distribusi persyarat ya. Isinya ini semuanya distribusi persyarat tapi dengan syarat X. Jadi semuanya ini berarti yang ini itu adalah peluang yang ini ya. Yang ini itu adalah peluang Y sama dengan 1 dengan syarat X sama dengan 1. Kemudian ini adalah peluang Y sama dengan 1 dengan syarat X sama dengan 2. Jadi yang ini Y syaratnya X. Nah, untuk yang di sini, yang di setelahnya, nah ini adalah X dengan syarat Y. Jadi kebalik, dibalik. Ini berarti di sini adalah X dengan syarat Y. Berarti peluang X sama dengan 1 dengan syarat Y sama dengan 1. Dan seterusnya. Tuh, jadi kita bisa membuat ini apa distribusi bersyarat. Oke, kita lanjut dulu. Di sini ada independen. Jadi X dan Y itu independen jika peluang bersamanya sama dengan perkalian dari peluang marginalnya. Jadi kalau eh, peluang bersyaratnya misalnya di sini peluang bersyarat yang ini ya. Ini 0,25 ini adalah hasil perkalian dari peluang marginal. Peluang marginal itu berarti tadi yang ada di sini. Ini misalnya yang ini 0,25 gitu ya. Misalnya ini. Misalnya kalau peluang marginal ini X 0,71 dikalikan 0,04 itu sama dengan 0,25 yang di sini tadi, peluang persyaratnya tadi, maka itu kita bisa sebut dia independen gitu. Tapi kalau tidak sama berarti tidak independen. Kalau ini dia kebetulan ini bukan case yang independen. Jadi nanti coba kita cari untuk case yang independen ya, biar kita bisa tahu artinya apa. Oke, selanjutnya kita bisa mencari yang namanya nilai ekspektasi atau nilai harapan. Ini mungkin sudah kalian pelajari di probabilitas ada di statmat juga ada ya nilai ekspektasi. Jadi ekspektasi dari X. Nah, di sini untuk mencari nilai ekspektasi kita mungkin fokus di sini aja rumusnya. Jadi NI plus dikali N plus J dibagi N plus plus. Kalau kita mencari tadi eh ini nilai ekspektasinya ya. Kalau misalnya kita mau mencari misalnya E11 tadi. Jadi kita kan punya N11, N12, N21, N22 misalnya. Kemudian di sini ada N1 plus, N2 plus, di sini ada N plus 1, ini N plus 2, ini N plus plus. Nah, maka untuk mencari E11 di sini, E11 atau yang ada di sini itu adalah eh, kita mengalikan ini sama ini. Jadi N1 plus dikalikan N plus 1 dibagi dengan ini, N plus plus. Maka kita dapatkan yang di sini nih, yang ini. Ini di sini nanti kita boleh menulis misalnya E11. Nah, E11 kita dapatkan dari perkalian ini, N1 plus dengan N plus 1 dibagi dengan ini. Gitu juga untuk yang E12, misalnya di sini ada E12 di sini. Nah, E12 itu kita dapatkan dengan N di sini N1 plus dikalikan dengan N plus 2 dibagi dengan N plus plus. Nah, kita dapatkan di sini ada E12. Itu dan seterusnya ya. Jadi kalau E21 ya berarti N2 plus dikali N plus 1 dibagi N plus plus. Kalau di sini E22 maka N2 plus dikali N plus 2 dibagi N plus plus. Itu untuk mencari nilai ekspektasi atau nilai harapannya. Coba ini contohnya. Ini saya kasih contoh dulu sebelum nanti. Nah, kalau di sini ini kayak pada Liga Basket Profesional ketika dari Boston Celtics melakukan lemparan bebas.
Jadi lemparan bebas 2 kali lemparan, catatan lemparan bebas adalah 5 kali gagal memasukkan keduanya, 251 berhasil memasukkan keduanya, 34 kali berhasil hanya pada lemparan pertama, dan 48 kali dia berhasil hanya pada lemparan kedua. Oke, berarti sekarang kita buat tabel kontingensi. Misalnya di sini ini lemparan satu, ini lemparan 2 misalnya. Kemudian ini masuk, ini tidak masuk. Ini dia masuk, tidak masuk. Oke, nah berarti di sini ada 5 kali gagal memasukkan keduanya. Berarti dua-duanya tidak masuk ya. 5 kali. Berarti tidak masuk di sini 5 kali. Kemudian 251 kali berhasil memasukkan keduanya. Berarti dua-duanya berhasil masuk-masuk. 251. Oke, kemudian 34 kali berhasil hanya pada pelemparan pertama. Jadi pelemparan pertamanya masuk, ke lemparan kedua tidak masuk di sini berarti. Berapa kali tadi? 34. Kemudian di sini 48 kali berhasil hanya pada lemparan kedua. Berarti di sini 48. Nah, sekarang cari tabel ekspektasinya. Nah, karena kita mau mencari tabel ekspektasi, maka yang harus kita cari dulu itu adalah ini tadi ya. Yang harus kita cari itu adalah NI plus sama N plus J sama N plus plusnya. Oke, berarti kita harus mencari penjumlahan ke samping dan ke bawahnya. Oke, berapa di sini? Ini berapa? Marginal Y-nya. Marginal 285. berapa? 285. 85. Oke, di sini yang kedua 53. 53. Dan di sini 299. Iya. 299. Terus 39. 39. Totalnya berapa? 338. Oke, 38. Oke. Nah, setelah ini sudah tinggal mencari tabel ekspektasinya ya. Untuk ekspektasinya saya pakai warna biru di sini. Berarti ekspektasi untuk yang di sini E11 ini adalah nilai ekspektasi ya. Enggak. Ekspektasi E11 itu adalah 285 dikali 299 dibagi 338. Berapa? Di sini coba silakan dihitung ya. Kemudian E21 53 299 per 338. E12 Oke, coba berapa nilai ekspektasinya? Yang E11 berapa? 252,11, Bu. 252,11. Oke. E21 yang bawah sini. 46,88, Bu. 46,88. E12.
E12 berapa? 32,88. 32,88. E22 6,11. 6,11. Oke, jadi ini adalah tabel ekspektasi. Nah, tabel ekspektasi ini nanti akan kita pakai untuk mencari independensi yang tadi ini, yang di sini ya. Yang di sini. Nah, independensi ini nanti kita bisa mencari pengujiannya dengan nanti kita memanfaatkan dari nilai-nilai ekspektasi ini. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar tentang independensi. Jadi kita ada beberapa uji ya, uji Chi-square, uji Fisher, dan uji-uji yang lain untuk melihat independensi dari suatu data. Nah, nanti kita lanjutkan minggu depan. Semoga kita bisa bertemu offline ya. Nah, jadi biar lebih jelas, nah, kita tinggal 2 pertemuan lagi sebelum UTS. Nanti rencananya minggu depan nanti pengujian dan minggu depannya lagi nanti mengenai odds ratio dan relative risk. Jadi di UTS nanti kita sudah bisa semua materi ya, semua materi. Oke, untuk minggu ini silakan di sini ada sedikit latihan bisa dikerjakan nanti untuk belajar. Boleh di screenshot mungkin. Udah? Sudah sih screenshot? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Pertanyaannya sama, jadi tabel kontingensinya silakan dibuat, kemudian distribusi bersama dan distribusi marginalnya dibuat, kemudian ada distribusi bersyarat. Distribusi bersyarat berarti yang dengan syarat Y-nya juga sama yang syarat X-nya juga ya, jadi ada 2. Kemudian sama ada tabel ekspektasinya. Semua 2 kasus dengan soal yang sama ya yang dicari ya. Oke, boleh dikerjakan di kertas saja. Nanti minggu depan kita coba cek. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk pertemuan ini sebelum kita akhiri? Sudah, tidak ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oke. Oke, kalau cukup kita akhiri, kita lanjutkan lagi minggu depan. Semoga bisa bertemu secara offline ya untuk 2 pertemuan terakhir sebelum UTS. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.